Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Yeni selaku pimpinan Kepala SMA Negeri 19 Kota Batam. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan SMA Negeri 19, ada Waka Kurikulum Pak Didi, ada Waka Humas mungkin Pak Ihsan, ada Waka Kesiswaan Pak Mirza, ada Waka Satgas Argen, ya, belum kenal ya Pak ya, sebut nama aja. Kemudian para wali kelas juga gitu kan, para pembina ekskul, kurikuler, dan Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 19 Batam yang saya hormati, merupakan aset dinas yang perlu dinas jaga. Puji syukur kita mendapat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari Jumat ini, hari yang berkah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberkahi, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat, terutama tentang kepegawaian Bapak Ibu semua. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang muslim menyesuaikan jadwal seperti apa yang dikatakan Bu Yeni memang sudah lama direncanakan Bu ya. Tapi mengingat sesuatu dan lain hal yang begitu padatnya kegiatan di dinas juga, di sekolah juga gitu kan. Nah yang pada awalnya mungkin semalam ya Bu ya, hari Kamis, tapi kita mengingat kalau dilaksanakan hari Kamis nanti anak-anak kita terlalu ya, banyak tidak belajar nanti. Jadi memang ya kita hari ini karena siang tidak masuk lagi ya, jam efektif kita korbankan tidak terlalu banyak. Tapi kita yakin bahwasanya diskusi kita pada hari ini merupakan diskusi penting yang menyangkut tentang urusan kepegawaian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa tercerahkan apa yang kita bahas pada hari ini. Sebetulnya agenda ini jadwalnya 3 hari sebetulnya, tapi ya itu tadi mengingat waktu dan efektif pembelajaran yang kita bicarakan untuk 1 hari aja ya. Mungkin tidak sebanyak ini materi yang mau kita bahas, kita lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah kepegawaian Bapak Ibu. Jadi kita upayakan sensitif, namun secara teknis supaya Bapak Ibu ini dapat sertifikat dan kegiatan workshop ini minimalnya itu 3 hari. Jadi kita padatkan 1 hari dengan 32 JP. Jadi diselenggarakan oleh sekolah, nanti dikali regenerasi supaya kegiatan hari ini dapat pengesahan dan bisa dimasukkan ke MN dari salah satu poin untuk penilaian kinerja Bapak Ibu. Di sini mungkin ada 6 materi. Ya itu tadi ya Bu ya, tidak sempat koordinasi nanti siang mungkin ada Bu Yusuf sebagai narasumber. Kalau di sekolah-sekolah yang lain juga ada Pak Samsul yang ikut gitu dengan tim ini. Beliau rektor Universitas Kota Padang ya, yang memberikan tentang
mental ya, pembinaan mental pegawai. Nah sebetulnya juga dari tim dinas ada Bu Kabit kita, ada Bu Erza juga, kebetulan beliau sudah titip pesan juga. Albin saya tidak bisa ikut, saya tidak datang, jadi hari ini beliau tidak datang. Dan beberapa pegawai di yang lain juga saya ikut menawarkan. Ada Pak John yang mengurus tentang cuti, ada Bu Silvi yang mengurus tentang kepangkatan juga, dan pegawai yang lain. Tapi dengan kepadatan trafik pekerjaan di dinas, ya udahlah Pak Kabin sendiri aja lah yang menangani, dan mungkin bisa bantu sama tim-tim yang di belakang. Nah, itu. Jadi sebagai informasi, di KPI ini khusus untuk SMA ada sekitar 2.510 yang menjadi penanganan atau pelayanan di PTK SMA. Sementara personil yang aktif lebih kurang cuma 6 orang. Jadi 2.500 yang dilayani dengan 5 orang yang memang bocah kecil juga. Jadi mohon maaf juga Bapak Ibu, khususnya di SMA 19 ini, kalau pelayanan itu tidak terkendali cepat, tidak optimal. Dan saya selaku pribadi mungkin ada 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu baru terbalas. Karena kalau lihat WA udah scroll banyak, sudah tertimpa. Cek lagi ke atas, oh ya ini 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu belum ditanggapi. Nah, jadi mohon dimaklumi aja. Biasanya kalau telepon langsung, ya nanti langsung diangkat. Kadang kalau saya tidak angkat, itu saya telepon balik. Dan itulah kondisi. Kita di Dinas Pendidikan tuh Pak ini ada sekitar 300 pegawai. Tapi yang efektif, yang optimal bekerja itu hanya paling 30% saja. Memang itulah. Makanya perlu perbincangan khusus tentang pembinaan mental sebagai ASN dan ASN. Itulah kondisinya. Saya perkenalkan diri dulu sebelum kita masuk ke materi. Kita santai aja Bapak Ibu. Tapi santai tercapai tujuan pembicaraan kita. Terakhir saya ke SMA 19 ini 2019 itu sudah mungkin Pak Dede. Dulu itu dengan Pak Heru sebagai tim bos. Dulu tim bos di sini. Tentang manajemen pengelolaan pos. Itu masih dengan Bu Eli. Setelah itu belum ada waktu lagi, baru sekarang. Dan sekarang pun sudah berganti 3 nama. Kalau dulu itu sebagai tim bos, habis itu dia mengatakan sebagai kepala seksi di bidang kecerdasan SMA 3 bulan, tetap sebagai kasih, tapi dibebankan difungsionalkan. Jadi 2 pekerjaan, sebagai seksi juga sebagai analis kepegawaian bulan kemudian. Habis itu awal tahun kemarin itu berubah lagi menjadi analis ASN aparatur. Jadi 3 pekerjaan, 3 jabatan dan dinas 1 jabatan. Jadi kerja lengkap ini. Jadi sama dengan Bapak itu. Bapak kan kerja lengkap juga ya. Sebagai guru bidang studi iya, sebagai wali kelas iya, pembinaan sekolah iya. Jadi jabatan itu 3. Nah kalau di dinas bahkan bukan 3 lagi, siap standby gitu, kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau udah Pak Kadis yang telepon, saya tidak mau tahu kata Pak Kadis, barang itu, benda itu memang harus jadi besok pagi. Nah, mau tak mau kerjalah sampai situ. Nah itu di dinas yang tim data namanya Pak Rizal, mungkin yang sering hubungi. Nah, ini Rizal ini ya, berat kerjanya. Jadi kalau menghubungi dia itu malam Bapak Ibu, dia jam kerjanya itu jam 5 sore sampai jam
jam 10, jam 3 pagi. Dia khusus bekerja malam. Pegawai dinas bekerja malam. Karena kalau orang IT, orang komputer ini dia nggak bisa kerja ini. Kerjanya harus malam. Kata orang itu siang dulu, malam bisa dulu. Kita PNS normal ya jam kerja itu jelas jam masuk jam 7 ya. Masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 4 sore. Nanti juga kita bahas itu terkait kedisiplinan dan jam. Nah, sebetulnya diskusi kita pada hari ini tidak mungkin Bapak Ibu bisa klaim saja yang dikatakan Pak Kalbin itu bukan kata Pak Kalbin, tapi kita membahas tentang peraturan dan regulasi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita lihat untuk 3 hari itu Bapak Ibu materinya ada sampai 6 materi. Memang 3 hari, jadi kita adakan. Di materi pertama bicara tentang kebijakan yang mungkin ini kewenangannya Pak Kacap yang menyampaikan. Tapi kalau karena Pak Kacap ini ada kegiatan di Golden View, ya kita bahas saja tentang kebijakan pegawai. Habis itu pembinaan mental ini dan tim juga mau nanti kita diskusikan. Baik Bapak Ibu, relax aja. Kita bicara tentang materi yang pertama Bapak Ibu. Sebelum kita masuk materi, ada dulu yang mau dibincang-bincangkan ini Bapak Ibu. Biar arah fokus kita 3 hari kita press jadi 3 jam gitu. Mungkin ya Pak ya, mungkin saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai. Mungkin sudah disimpan pertanyaannya. Iya, silakan Bu Niosa. Jadi nanti di SMA 19 ini kita bentuk tim juga ya, Bu ya. Ada tim IT nanti, sehingga keluhan-keluhan Bapak Ibu guru seperti yang kita lihat di YouTube itu, Bapak Ibu dibebankan administrasi supaya tercover ya keluhan-keluhan seperti itu. Kita buat tim nanti, ada yang agak mahir IT lah atau Pak Didi gitu ya. Pak Didi memang sebagai wakil kurikulum sudah dikasih tugas ekstra. Jadi menyangkut kepegawaian nanti juga dengan Pak Didi, habis itu dibantulah guru TK. Guru TK siapa? Pak Agus. Bagus. Kalau Pak Ming, coba nanti. Berarti nanti sekarang ini Bapak Ibu penilaian itu berbasis kinerja. Ya. Nah nanti kalau berbasis kinerja maksudnya nanti kepala sekolah mengesahkan ada tim pekerja. Jadi tugas tambahan sekolah selain guru ada SK, nanti ada pervan juga ya. Nanti dibuat seperti itu, ada tugas tambahan. Jadi mungkin nanti tim pekerja kepegawaian guru gitu. Nah keduanya wakil guru nanti dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Jadi jadi tidak ada yang tercecer. Misalnya seperti Pak integrasi kan ada yang belum atau ada yang apa, nanti bisa dikerjakan secara tim, tidak sendiri-sendiri. Kita bingung kan, tanya-tanya ke dinas kan, tanya ke Kacap, tak nyambung, kenapa panjangkan. Jadi ada tim di sekolah. Mengenai pertanyaan Ibu ini, pertama Bu, arah kepegawaian ini Ibu harus isi silat dulu gitu kan. Sudah lengkap silatnya itu semua juga lengkapi silat dulu, sudah di-upload.
apapun bentuk dokumen itu diupload di Silat. Nah, kalau ada yang terbaru diperbarui. Kalau ada yang lama-lama dimasukkan kepada posisi yang lama. Yang penting di Silat itu ada huruf Y, nanti itu tombol Y, berarti kita sudah mensinkronkan aktif yang terbaru. Kan ada Y, ada R dengan biasa tahun-tahun. Berarti kalau Y tulisannya berarti sudah sinkron. Nah, nanti KGB, angka, itu kan segala macamnya itu menyangkut di Silat. Nah, kemudian setelah Silat ada namanya My SAPK. Jadi My SAPK ini juga harus update gitu. Nah, sekarang kementerian ini berbagus di aplikasi terbaru terus. Jadi My SAPK berubah menjadi My ASN. Nah, itu juga orangnya, itu juga bendanya itu kan, tapi sudah ya sinonimnya berganti nama. Nah, di My ASN berubah lagi menjadi SI ASN. Tapi tetap di My ASN itu Bapak Ibu masuk ke akun My ASN. Nanti siang itu yang kita kerjakan, masuk, kemudian diupdate di sana. Diupdate. Misalnya ibu kan jenis kelamin perempuan, tapi sana masih laki-laki gitu kan. Nah, coba ditengok lagi gitu kan. Kemudian disinkronkan. Nah, kalau My ASN ini itu kan di BKN gitu. BKD pun tidak punya kewenangan untuk meng-approve gitu data-data yang update gitu. Itu di BKN di sana. Nah, yang penting ibu sudah sudah diupdate, kemudian sudah klik tombol sinkron, diminta sinkron, tapi datanya belum, berarti ada kesalahan. Karena mungkin saya yakin guru di SMA 19 ini ada sekolah asalnya belum di 19, itu kayak ada, karena itu belum disinkronkan. Nah, proses sinkron itu kan di pusat, di BKN, kita nggak tahu jadwal kan, apakah yang bekerja sistem atau secara mesin atau manual. Contohnya aja kalau Pak integrasi, kalau yang 4A bawah itu sistem yang update. Tapi kalau 4B itu memang ada operator di pusat. Ya, di Dirjen GPK itu ada operator, ada yang update. Oh iya, silakan. Kemarin saya tanya ke Pak Amin yang nulisin nama di kami di sini, Pak. Ya, cuma beliau nggak bisa jawab. Saya mau tanya Pak, ini kelupaan terus. Jadi gimana ini Pak? Itu aja bilangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya tanya ke Pak Amin yang nulisin nama di kami di sini, Pak. Ya, cuma beliau nggak bisa jawab. Saya mau tanya Pak, ini kelupaan terus. Jadi gimana ini Pak? Itu aja bilangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin yang saya tanyakan tidak terkait dengan ini ya Pak ya, dengan pelatihan kita. Saya kemarin ngecek info GPK saya, kebetulan data saya Dapodik yang dikatakan Pak Kalbin itu bukan kata Pak Kalbin, tapi kita membahas tentang peraturan dan regulasi, gitu Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita lihat untuk 3 hari itu Bapak Ibu, materinya ada sampai 6 materi. Nanti memang 3 hari, jadi kita padatkan aja. Di materi pertama bicara tentang kebijakan yang mungkin ini kewenangannya Pak Kacak yang menyampaikan. Tapi kalau karena Pak Kacak ini ada kegiatan di Golden Review, ya kita bahas saja tentang kebijakan pegawai. Habis itu pembinaan mental ini ada tim juga nanti kita diskusi aja. Baik Bapak Ibu, relax aja.
kita bicara tentang materi yang pertama, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk materi, ada dulu yang mau dibincang-bincangkan ini, Bapak Ibu. Biar arah fokus kita 3 hari kita press menjadi 3 jam kan gitu. Mungkin ya Pak ya, mungkin saja. Ada yang mau? Apakah apa informasi mengenai relokasi tentang P3K itu tidak ada atau bagaimana lanjutannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai rapat pendidikan, kemarin saya buka Pak. Rapat pendidikan saya itu masih SMA 17 munculnya Pak. Sementara dapodik saya semuanya udah 19. Cuma ketika saya buka rapat pendidikan saya munculnya masih SMA 17. Nah itu seperti apa? Kemarin saya sudah pernah WA Bapak juga mengenai relokasi SMA 27 itu kata saya. Bapak sudah menanggapi WA saya juga beberapa waktu yang lalu. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin saya menjawab apa Bu? Lupa saya. Nanti dipetakan kembali. Oh, dipetakan kembali, iya. Kan gini Bu, mungkin khusus untuk P3K, Bu Kabin menyerahkan kepada Saudara Dedi Johari, karena kalau ke saya semua akun kan nanti repot Bu Kabin. Jadi akun P3K itu sama Pak Dedi, jadi bisa dicatat sama Pak Dedi nanti. Saya share aja nanti gitu ya, share nanti semua punya keluhan-keluhan P3K nanti coba ke Pak Dedi. Untuk tahun ini P3K sudah ada pemetaan, cuma kayaknya stres juga, pusing juga jadi gimana cara pemetaannya. Cuma nanti begini aja Bu, pertama kali kita coba relokasi, itu kan tahu kan yang pertama gitu kan, yang relokasi belum ada ininya, persetujuan gitu, jadi mesti tergantung ya tetap berjalan gitu aja gitu kan, di sini bekerja, di sini penilaiannya gitu. Ya sudah berjalan sambil menunggu proses itu. Kalau seandainya nanti tidak disetujui, ya mau dengan misal kembali ke SK awal, karena itu kewenangan BKN. Cuma yang kasus Ibu ini memang dapodik itu diupdate sesuai dengan SK. Jadi SK Ibu udah ke sini ya. Cuma kemarin itu kenapa bisa ke sini, Ibu mendaftar ke sini atau apa masih? Penempatan langsung. Penempatan tanpa ada pemberitahuan kan gitu. Nah, kita nggak tahu karena di awal itu memang bermasalah di Pulau Jawa. Kalau di awalnya itu informasi di Excelnya kan saya penempatan di Senayan Bapak. Tapi kan ada perubahan lagi lama itu kan Pak ya. Ada perubahan. Nah ternyata begitu SK keluar saya lihat informasi saya di 19. Sudah di 19 gitu. Sementara di sekolah induk itu kurang guru. butuh guru yang kalau misalnya keluar mereka kekurangan. Kekurangan gitu. Nah sekarang bisa aja kita memindah-pindahkan, tapi gini, P3K itu sudah ada regulasi yang mengatur tidak boleh dipindahkan selama 5 tahun. Nah kalau dinas nanti kemana-mana takut bermasalah itu sampai ke pusat dan sana. Jadi yang dipindahkan itu adalah PNS. Jadi kalau P3K ya tetap sesuai dengan SK. Kalau terjadi persoalan yang dipindahkan PNS. Nah sekarang pindah-pindah ini menyangkut jadi orang banyak gitu kan, harus mendapatkan persetujuan dari segala pihak, dari keluarga, dari mana-mana kan gitu kan. Nah demi untuk mendapatkan sertifikasi ya harus ada persetujuan lah gitu, harus ada yang mengalahkan gitu. Nah contohnya Ibu kan, Ibu belum sertifikasi tapi sudah mau mengajukan ya. Sudah lulus tapi uangnya sudah terima? Belum. Nah, untuk terima uang kan kita penuhi dulu administrasi syaratnya kan gitu kan. Persoalannya. Nah, cuma kita tidak dapat gini Bu, tidak bisa memindahkan. Ya, tapi mungkin kalau di 17 ya, di 17 itu masih ada jam gitu kan, ya mungkin bisa persis apakah Sanbingkal itu masih ini ya, masih
wajib 18, hanya boleh menambah keluar itu 6 apa gitu, atau boleh sebaliknya gitu. Nah, ini nanti sama-sama dipelajari. Kalau memang boleh, misalnya di sini 12 jam aja kan, 19 nanti 12 jamnya itu bisa. Kalau memang ada kendala nanti mungkin bisa diberikan pemahaman ke guru masing-masing. Kalau apa di dinas, kalau hari apakah kesibukannya atau apa gitu kan, ya formatnya antar barang dan pun dari pengawas pun bisa juga gitu kan. Paling gitu aja kan. Kadang tertimpa-timpa gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi, ya 5 orang, 6 orang gitu Pak, dengan ribuan yang kita logis gitu kan. Ya, dengan tidak ya. Terus nanti untuk Bapak nanti dicatatannya apa persoalannya tentang Pak gitu. Dan mungkin kita bicarakan juga hari ini sekalian tentang Pak 2023 sekalian. Konsepnya gini, Bapak Ibu itu sebagai seorang guru harus multi talenta. Jadi multi talenta ini harus diterapkan juga ke anak murid nanti. Pandang gitu, multi talenta. Jadi mempunyai kemampuan majemuk gitu kan. Selain Bapak Ibu melihat laptop, matanya ke laptop, telinganya mendengarkan saya bicara, ya pikirannya itu menelaah apa yang dibaca, kan gitu kan? Multi talent. Anak-anak kita harus seperti itu juga. Dan beberapa orang yang mempunyai kemampuan ekstra bisa diterapkan. Belum lagi gurunya ngomong itu dia udah tahu gitu kan. Belum lagi gurunya mengerjakan tugas dia udah duluan bisa gitu kan. Nah, jadi guru itu harus lebih ekstra daripada siswa. Ini kan siswa kita itu kan berbagai macam karakter. Ada yang cepat nangkap, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang ekstra cepat. Jadi strategi masa depan. Begitu juga dengan Bapak Ibu saya terapkan seperti itu ya. Ini kalau biasanya kan ada sumber tidak mau diduakan. Sekarang justru kalau metode saya itu metode andragogi. Mungkin bisa Bapak Ibu buka PP 94 PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Bisa pakai Android, bisa pakai laptop. Ini wifi-nya bisa ya? Yang versi offline-nya ada. Versi offline. PP 94 tahun 2001 tentang disiplin PNS. Nah, ini pernah saya paparkan di Semarang kemarin. Sudah baik. Sudah dibaca. Kalau nggak bisa pakai laptop, di Android misalnya. PP 94 tahun 2021 ada berapa halaman? Masih loading. Biasanya kalau pakai Android 51 halaman Bu. 51 halaman paling 5 menit aja selesai. Dengan itu indisipliner tingkat sedang. Misalnya apa? Kan? Ya mungkin sebagai guru kita juga sebagai pebisnis tahunya datang di sekolah hanya masuk kelas melaksanakan tugas, tidak pernah duduk bergabung gitu kan, berkomunikasi gitu kan nggak tahu nih watak kawan kamu. Karena banyak sekolah di Batam aduan ke saya, ada sekolah yang blok-blok kayak gurunya blok-blok gitu. Ini guru blok A, ini guru blok B, ini blok C, ada seperti itu gitu kan. Nanti saling mengadu. Itu gimana Bu? Adu kepala sekolah. Kita mengadu yang lain. Timbul atau jangan ini tidak perlu timbul. Kita jaga perkembangan bahwasanya satu sekolah itu adalah keluarga besar. Kadang terjadi like and dislike
Pancasila sekarang. Bu Yeni seperti itu sekarang. Saya bilang tuh, tolonglah buat pengunduran diri kalau tidak sanggup. Sampai sekarang tidak pernah dibuat. Bahkan WA-nya sudah putus. Mungkin cari kemana lagi. Nah, saya sudah hati-hati untuk ini pegawai tidak bisa lagi komunikasi. Apakah putus sepihak, pemecatan atau bagaimana, ya urusan pengadilan. Kalau dia buat surat pengunduran diri masih baik, mungkin bisalah pertimbangan pensiun atau apa gitu kan. Atau nanti database-nya itu bagus gitu kan. Tapi kalau dia menghilangkan diri, nanti tidak ada kabarnya, itu pemecatan tidak hormat, itu lebih bahaya lagi gitu kan. Namanya udah blacklist, dia mau masuk pegawai nggak bisa lagi. Kalau terintegrasi dengan perusahaan swasta, nanti kan dicek juga ini pegawai ini di mana ini, ini orang tak beres ini. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi untuk jadi ASN ini Bapak Ibu susah masuk. Susah juga keluar gitu. Ya. Jadi pegawai itu susah masuknya, keluar juga susah, nggak gampang-gampang. Cuma Bapak Ibu ini kalau apa orang ini ada 11 orang guru SMA kita sekepri ini yang tak terdetek. Kepala sekolah lapor gitu. Ada 11 atau lebih lah gitu. Tapi yang terdetek baru 11 yang tidak jelas gitu. Gaji terima terus orangnya semua. Ini bahaya, sakit lah gitu. Ya kalau sakit ada mekanisme sakitnya, ada cuti sakitnya, diproses secara proseduralnya, ada mekanismenya. Jadi untuk PP 94 itu dia gini dong, dihitung kumulatif 10 hari, tidak ada kabar berita, tidak ada tindak lanjutnya. Itu sepihak sudah diberhentikan sebagai ASN. Sebagai PNS, sebagai PTK, udah berhenti total dengan tidak hormat. Kalau kita teliti betul gitu, PP 94 itu begitu tegas. Ya tapi dinas kan mesti terangsur gitu kan, udah 6 bulan mesti juga terima gaji. Padahal ini sudah harus berhenti gitu. Nah, pikir kan salah, tidak gitu mau makan apa. Sebetulnya kalau udah bicara hukum tidak ada 10 hari tidak ada laporan di sekolah sudah berhenti sah itu. Nah, itu undang-undangnya PP 94 itu. Itu aja mengingatkan gitu. Walaupun di sini nggak ada kan untuk wawasan Bapak Ibu. 10 hari pelanggaran berat itu sudah berhenti. Apalagi ketika ada ASN kan dari aku semua. Itu aja intinya cuma 10 menit. Ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan? PP 94? Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu baca dulu yang di rumah ya. Ada poin-poin tentang pelanggaran. Yang bahayanya itu kalau kita tidak ada komunikasi, nanti diberhentikan sepihak itu ya dengan tidak hormat. Kalau pengunduran diri mesti hormat karena ketidaksanggupan baik secara fisik maupun mental. Biasanya kalau untuk perusahaan itu fisik sanggup, mentalnya tidak sanggup ya. Jenis kepegawaian Bapak Ibu sudah tahu kan? Jadi pegawai itu jenisnya 4 gitu kan. Kalau ASN itu terdiri dari PNS dan P3K ya. Kalau ASN, PNS dan P3K. Kalau non ASN itu non ASN produksi dan pondok sekolah. Honor yang dibayarkan oleh masyarakatnya. Silakan Bu Yus, narasumber kita. Kawan kami ini. Ini nafian ya. Nah itu jadi ada 4 ya. 4. Jadi Bapak Ibu tergolong yang mana? Ada semua di sini. Ada semua ya. Tapi yang honor sekolah masih ya. Ada berapa? Oh, masih banyak. Honor yang bayar komite? Semua.
ASN. Oh, udah baru catat, Pak. Oh, alhamdulillah. Sekolah lain masih ada itu yang apa ya yang ngomongan gitu supaya pada sekolah di pendidikan ASN. Berarti sini dapat pendidikan ASN ya. Berarti kalau optimal ini tidak ada apa di Singapura. Ini sudah PNS, PDKK dan pendidikan ASN. PNS berapa orang? 17 PNS, P3K P3K merah yang sudah semestinya menjadi contoh bagi percontohan bagi sekolah ini. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan sekolah penggerak ini sebagai percontohan bukan berarti sekolah itu serba lengkap, serba ekstra, tidak. Contohnya SMA 6 di serba kekurangan, tetapi menjadi sekolah penggerak. Maksudnya dengan kondisi real seperti itu bisa tidak membuat suatu perubahan. Nah, penggerak seperti itulah yang dicontoh. Ada mungkin yang sekolahnya yang singkat marit gitu kan, jadikan sekolah penggerak. Ada yang sudah hebat betul kan, yang excellence itu dijadikan sekolah penggerak. Nah, jadi menjadi sekolah penggerak yang mana yang digerakkan? Motivasi siswanya, kompetensi guru, sastra. Itu yang menjadi penularan bagi sekolah IPA. Jadi kita undang ASN ini ya ikutilah aturan kita sebagai pegawai pemerintah, ikutilah aturan-aturan kerja. Dari mana? Artinya kita harus berorientasi pelayanan, harus akuntabel, akuntabilitas. Jadi betul meyakini akan pekerjaan yang kita kerjakan, proses pembelajaran. Kemudian kita harus kompeten untuk sesuai dengan mata pelajaran kita, sesuai dengan studi kita. Kemudian harus harmonis, harus loyal, beradaptif, berkolaborasi. Semua Bapak Ibu sudah paham. Tinggal implementasinya. Jenis dan kedudukan ini kan ASN itu PNS P3K. Sebetulnya di undang-undang ASN tidak ada hal yang teknis, tapi mengatur secara umum. Kadang pengaturan secara umum yang kita terabaikan. Bahwasanya kita sebagai seorang ASN, khusus kepada Bapak Ibu sebagai guru, merupakan pelayan publik, pelayan masyarakat. Siapa masyarakat yang kita layani? Ya anak didik kita. Bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya. Bahwasanya kita dieskalkan sebagai PNS guru, fungsional guru, ya kerja mencerdaskan anak didik kita, ya diyakini, ditekuni. Dan profesi sebagai guru itu harus menjual. Bapak Ibu, saya 19 tahun sebagai guru di Pantai Pinang di Dinas. Ya memang saya anggap profesi saya jalan hidup saya guru, ya saya menjual sebagai guru. Saya selalu masuk kelas bagaimana menerapkan ke siswa itu. Hari ini kamu datang ke sekolah jauh-jauh, menyiapkan waktu, buang-buang waktu ke sini, harus ada yang dibawa pulang, gitu. Harus ada ilmu yang dibawa pulang. Dan kita harus memberi melayani. Dan profesi kedua kalau kita menjiwai, memang menyenangkan. Ada kepuasan, puas. Kalau kerja PT memang orientasinya profesi. Profesi. Ada lain dari itu. Tapi kalau kerja sosial, ya kalau guru kan kerja sosial kan selain mendapatkan COVID ya kepuasan tetap. Paling itu aja ya Bapak Ibu. Kadang gini Bapak Ibu, kalau
profesi sebagai guru tidak kita jual itu ya bukan juga. Kadang masuk kelas, tapi juga berikan tugas. Nah, saya bisa ingatkan dari saya yang waktu itu ada aduan. Karena saya sampaikan ada aduan. Ada aduan guru kita cuma duduk di depan habis itu kasih tugas menjelaskan kadang-kadang memberikan kepuasan terhadap anak didik kita tidak mungkin malu. Di ke depan kita perbaiki. Kalau ada, kalau tidak ada apresiasi. Setelah ini kan memang setelah ini saya nah, terus apa lagi? Tidak ada ya sesuatu yang maksudnya itu lebih teknis, tidak ada ya, umum-umum ya. Pak, ini bertanya. Oh ya, silakan Bu. Terkait yang bicara di PP 20 ini, undang-undang ini. mungkin sedikit berkaitan sih Pak, cuma ya mungkin ya. Baik, teman-teman yang lain juga mempunyai pertanyaan yang sama. Yang sekarang ini yang lagi sibuk-sibuknya guru kerjakan itu adalah pengelolaan kinerja di PMM 5. Nah, jadi saya pribadi sebagai guru P3K yang baru bertugas baru setahunan gitu. Cuma kita banyak dapat info-info di luar sana itu yang mungkin simpang siur bahwa pengelolaan kinerja yang walaupun di situ kan targetnya 32 poin gitu. Jadi kita ini Bapak Ibu guru ini Pak siang dan malam di sekolah mengajar, di rumah pun kita sibuk dengan webinar dan yang lain dengan simpang siur berita katanya kayak untuk P3K sebagai dasar pengelolaan kinerja sebagai dasar perpanjangan kontrak. Nah seperti itu. Ada juga yang bilang misalkan ada, saya nggak tahu juga pastinya di daerah yang lain juga harus dapat sertifikat di PMM paling nggak 1 untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sementara kalau kita mengajukan, saya pribadi sudah mengajukan beberapa pelatihan mandiri di PMM itu untuk mendapatkan sertifikat di PMM itu sangat susah sekali Pak, dan butuh waktu yang lama gitu. Jadi pertanyaan saya yang pertama tadi itu apakah ada impact daripada pengelolaan kinerja di PMM itu terhadap status kita sebagai pegawai, dan apabila misalkan ada yang kurang dari poin yang ditetapkan oleh PMM, apakah ada punishment dan reward bagi yang mungkin di atas 32? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mungkin sekedar tambahan, Bapak Ibu harus tahu juga dengan manajemen waktu. Kalau saya gini, waktu saya jadi guru memposisikan waktu pekerjaan rumah tidak ada saya bawa ke sekolah, dan pekerjaan sekolah tidak ada saya bawa ke rumah. Karena waktunya sudah tersistem gitu ya, sudah terjadwal kan gitu. Artinya apa? Bapak Ibu jam waktu nanti kita bicara tentang jam waktu itu kan, jam kerja. Jam kerja kita itu kan 40 jam per minggu, waktu per minggu. Sedangkan jam tetap wajib kan cuma 24 dan ada yang punya jam yang lebih. Artinya masih banyak jam kosong. Nah di jam kosong itulah kita melaksanakan tugas-tugas yang mendukung proses pembelajaran dan PP segala macamnya kan itu. Kemudian ya kalau di rumah ya tugas di rumah lah gitu. Artinya jangan menjadi beban harus gini harus gitu. Nah memang untuk platform Merdeka Belajar ini nanti kita terapkan. Diwajibkan atau gimana ya? Kemarin yang mungkin ada yang berhubungan kontak dengan Bu Umar ya, bagian yang di BGP, mungkin banyak berhubungan juga. Ada gitu. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu nanti gimana hubungannya ini? Nah, penting sih kerjakan semaksimal mungkin. Nah mengenai sertifikat, tadi kan susah untuk mendapatkan sertifikat. Kayaknya yang harus diadakan di itu, di mana?
di BNN itu harus sertifikat itu yang boleh. Artinya keluar yang Poinnya beda. boleh. Ngapain kita harus paksakan yang itu? Yang pelatihan mandiri. Kalau yang pelatihan mandiri, Yang mandiri kalau tidak di situ gimana? Iya, di BNN itu kan harus di-upload. Kemarin kalau nggak salah Bapak Ibu tidak usah itu. Nah, coba nanti kita cek itu. Karena saya kemarin punya akunnya Bu Heni yang beliau didinasi oleh banyak institusi. Oke lah Bu, saya pinjam lah. Karena orang dinas tidak bisa masuk ke akunnya pembelajaran. Jadi saya nggak tahu, saya belajar dari itu. Dilihat karena dia punya Bu Heni itu sudah. udah. Karena memberatkan jadi panjang posisi. Nah, cuma PKD itu maunya kalau guru-guru mengisi PPM sudah bisa kan terukur kinerja guru di PPM kita aja. Kalau sudah bisa terukur, lapor ke kami. Inilah laporan kinerja guru. Saya rasa kalau Ya, jadi pengurus sudah ditempatkan, tapi saya tidak mengurus PAK Pak dari tahun 2020 sampai 2022. Nah, pada saat keluar nama saya di SIMPKD harus ikut UKOM. Jadi berkas saya itu belum selesai waktu saya urus dengan Pak Ali. Nah, pada saat itu saya nanya ke Pak Ali, Bu, kalau boleh mungkin itu diupload aja yang nggak ada tanda tangannya Pak Kadis, atau kalau nggak tanya Bu Neti atau Irti, saya lupa. Bu Neti nggak salah. Jadi saya nanya di situ, katanya nanti aja Bu nyusul. Yang saya tanyakan, Pak, nanti pengaruh nggak? Kan sebelumnya di SIMPKD saya sudah ada undangan gitu untuk UKOM karena nilainya sudah mencukupi gitu. Jadi nanti kira-kira apakah saya perlu menjemput bola gitu, menanyakan kembali ke dinas atau tidak perlu? Mungkin itu aja. Terima kasih. jadwal Kemarin kan saya ada jadwal untuk ikut UKOM itu, tapi karena berkas saya belum selesai, jadi akhirnya saya nggak bisa ikut gitu. dan maksudnya apa hubungannya dengan itu? Kan hukum kan online kan? Iya, tapi harus upload berkas Pak. Berkasnya apa yang mau? PAK. Paknya belum lagi. Belum, jadi masih dalam proses di Pari gitu waktu itu. Nah sekarang apa itu jadwal hukumnya tak ada lagi? Belum ada undangan lagi. Ya udah selesaikan aja itu itunya, paknya itu. Sekarang sudah selesai. Sudah selesai, Iya. berarti sudah diupload. Belum ada Isiannya. Belum bisa upload karena nggak ada undangan, belum ada undangan. Di sini sudah ya. Sudah. Ya, berarti menunggu informasi lanjutan. Berarti nomor antrinya ada 17. berisi. Nomor antri ada 17. Nanti kemarin itu ada dari kita mengusulkan pangkat ada itu karya ilmiah berupa PTK itu Pak, penelitian tindakan keras. Setelah adanya Pak integrasinya, apakah memang itu masih harus kita buat ketika kita mau pengusulan atau gimana? Karena ada info yang kami dapat itu, ini masih sebatas info bahwasanya kalau sudah mencapai angka kredit poinnya itu tidak perlu membuat PTK seperti itu yang sampai, tapi itu masih simpang siur. Terima kasih Pak. tidak ada hubungannya lagi. Tapi kalau ada karya inovasi bagi guru itu merupakan suatu catatan khusus juga. Jadi, nah kita nggak tahu ke depan bagaimana menilai guru yang bagus. Maksudnya guru yang berprestasi dengan guru yang biasa-biasa aja kinerjanya gimana? Kalau cuma bernilai SKP itu kan tidak terukur. Jadi kalau hubungan dengan untuk naik pangkat memang tidak ada hubungan Pak. Nah, karena di sana itu kan jelas dikatakan untuk naik pangkat 100, untuk naik jenjang 200. Apabila kreditnya sudah cukup segitu ya sudah naik kan gitu kan. Gitu aja.
Berarti Pak, macam saya kan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka peningkatan kompetisi guru di SMA Negeri 19 Batam. Selanjutnya salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Eliza selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 19 Batam, dan yang saya hormati Bapak Profesor Nadia Dr. Kalvin, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Staf SMA Negeri 19 Batam, dan yang saya sangat banggakan Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan. Karena laptopnya masih dalam proses loading ya Bapak Ibu. Kita pada hari ini Bapak Ibu tentang peran literasi dan penulisan dalam peningkatan kompetensi guru. Supaya enak kita masuk pada literasi dan menulis ya Bapak Ibu, elok kita mulai dengan sebuah pantun. Disulap menjadi kebaya. Apa gunanya guru menulis? Untuk meningkatkan kompetisi diri dengan karya. Bapak Ibu yang saya pada materi yang sesungguhnya, ada baiknya kita yel-yel dulu, penyegaran dulu ya Bapak Ibu ya. Habis makan mungkin kita ada bawaan ngantuk. Nah, kita mulai dengan yel-yel dulu Bapak Ibu. Sekolah Penggerak SMA Negeri 19 Batam, guru hebat. Saya bacakan SMA Negeri 19 Batam, sekolah penggerak. Jawabannya kita semua guru hebat. SMA Negeri 19 Batam sebagai sekolah penggerak guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu. Iya. Gurunya kreatif dan hebat. Baik. Bapak Ibu, apa sih latar belakang kita harus menggerakkan literasi dan harus melanjutkan dengan karya menulis sebagai guru, dan kaitannya dengan peningkatan kompetensi kita sebagai guru, kompetensi keprofesian khususnya. Yang pertama, latar belakangnya adalah kita sebagai guru dituntut sebagai manusia yang multi talent dan multifungsi. Kenapa kita dituntut sebagai guru yang multi talent dan multifungsi? Coba bayangkan Bapak Ibu, di sekolah kita sebagai guru, sebagai pelayan anak, sebagai pelayan masyarakat, tapi juga sebagai mendidik. Tidak saja mencerdaskan anak, mendidik anak, tapi juga mencerdaskan masyarakat. Maka dari itu, karena tugas mulia yang kita emban, guru tidak hanya sekedar mendidik, mengajar, tapi juga mendidik. Maka dituntut kita untuk banyak wawasan.
wawasan luas dengan cara membaca dan berliterasi. Yang kedua, guru dituntut sebagai motivator terbaik buat anak-anaknya. Karena guru adalah perancang model masa depan anak. Mau jadi apa anak kita ini kelak? Kita guru lah yang menentukan Bapak Ibu. Kan dari alam ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang air ini berbeda versi setelah kita lihat di depan. Bentuknya berbeda. Betul tak Bapak? Dimasukkan dalam kemasan yang bermerek lokal. Kita lihat tampilannya berbeda, bentuknya berbeda. Dimasukkan ke dalam kemasan aqua. Kita lihat tampilannya berbeda, bentuknya berbeda, daya tariknya berbeda, bahkan harganya pun berbeda Bapak Ibu. Daya jualnya berbeda. Betul apa tidak? Nah, yang membuat air ini daya tariknya berbeda, wajahnya berbeda, tampilannya berbeda, harganya berbeda, itu adalah siapa? Pengusaha. Kita sebagai guru yang membuat anak kita tadi harus tampil seperti apa ke depan, 35 tahun ke depan. Mau jadi apa dia? Mau jadi manusia yang sukses atau mau jadi manusia yang apes? Itu tugas kita guru. Di mana letaknya? Kunci-kuncinya? Kuncinya adalah di literasi tadi. Langkah dan arah masa depan anak kita yang menjamin kesuksesan hidupnya 35 tahun ke depan seperti apa? Kalau kita tidak mempunyai wawasan dan ilmu pengetahuan yang cukup tentang masa depan, tentang tantangan kehidupan masa depan, tentang kebutuhan hidup masa depan 35 tahun ke depan. Karena apa yang akan dialami oleh anak kita 35 tahun ke depan ditentukan oleh rancangan kita hari ini. Nah, rancangan kita hari ini itu bisa kita buat di dalam bentuk program literasi sekolah. Kita sebagai motivatornya, kita sebagai motornya, kita sebagai perancangnya. Mau jadi apa anak kita ini di dalam program literasi? Itulah. Tidak mungkin kita dari pagi sampai malam seperti keluhan ibu tadi, ibu siapa ya? Kalau nggak salah saya tadi mengenai PMM, malam harus ber-PMM ria lagi kan gitu ibu ya. Sementara gaji kita tidak bertambah. Itulah gunanya Bapak Ibu kita berliterasi dan menulis tadi, latar belakangnya salah satu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri, mengembangkan diri, dan menghasilkan cuan atau sumber penghasilan dari menulis. Inilah latar belakangnya Bapak Ibu mengapa kita harus ke depan. Inilah yang dimaksud dengan fungsi kita sebagai kondisi keadaan siswa, memanage kebutuhan siswa, memanage kebutuhan zaman, memanage pembelajaran, materi pembelajaran, dan yang terpenting sekali memanage waktu, pikiran, dan perasaan kita. Apalagi kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu ya, guru yang perempuan, kita tidak terlepas dari tugas, banyak tugas. Di sekolah sebagai guru, di rumah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dari orang tua kita, kalau orang tua masih hidup, itu kita harus menyediakan waktu, memanage waktu dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada lagi keluhan tadi. Kita di sekolah sudah mengajar, sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan ini itu, di rumah harus PMM lagi. Tidak Bapak Ibu, kalau di rumah waktunya di rumah, waktu untuk keluarga. Di sekolah ya, waktu untuk bekerja dan menyiapkan materi lain-lain. Kapan itu bisa terlaksana? Ketika kita mampu menulis dengan cepat,
mampu membuat jadwal dan kegiatan kita dengan tepat sehingga kita tidak keteteran. Baik Bapak Ibu, itu latar belakang mengapa kita harus banyak menulis dan banyak melakukan kegiatan literasi membaca. Selanjutnya, apa pula kaitannya menulis dengan profesionalisme kita sebagai guru? Mengapa guru perlu menulis? Dalam rangka pemenuhan pengembangan keprofesiannya sebagai guru, dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan publikasi ilmiah. Berhubungan dengan publikasi ilmiah itu bisa berupa hasil penelitian atau gagasan inovatif, baik itu di bidang pendidikan yang berupa buku-buku, modul ajar dan lain-lain, ya itu bisa kita buat dalam bentuk publikasi ilmiah, best practice dan lain-lain. Kedua, berbentuk karya inovatif. Karya inovatif itu meliputi seperti penemuan-penemuan baru, teknologi, menciptakan karya seni, memodifikasi alat pelajaran, memodifikasi alat peraga dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua inilah Bapak Ibu, poin yang kedua ini, karya inovatif. Ini bisa masuk dalam PMM kita dalam bentuk literasi ya Bapak Ibu ya, laporan literasi nanti. Apa saja yang bisa kita buat di sini? Teknologi tepat guna. Bisa saja di dalam kegiatan literasi 15 menit pertama sebelum pembelajaran. Yang pelajaran pertama itu kita masukkan materi-materi bacaan yang berhubungan dengan teknologi tepat guna sehingga nanti bisa langsung ditindaklanjuti ke dalam mata pelajaran selanjutnya. Misalnya kita berikan anak 15 menit dalam kegiatan literasi yang berhubungan dengan penemuan-penemuan kreatif, karya-karya kreatif anak, tentang pengolahan dan lain-lain. Nah, setelah 15 menit anak punya wawasan. Nah, ketika diterapkan dalam pembelajaran, terutama sekali seperti PKWU, ya, ekonomi, bimbingan konseling dan lain-lain. Nah, yang dibaca materi bacaan anak yang 15 menit tadi nyambung dia ke pelajaran kita. Samping itu laporan-laporan anak tadi, laporan yang dibuat oleh anak dari hasil membaca, gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini letak ringannya, di sinilah letak seni manajemen tadi, manajemen waktu dan manajemen keadaan. Oke. Kemudian memodifikasi alat pelajaran. Nah, memodifikasi alat pembelajaran ini juga ada di PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, membuat alat peraga ini juga ada di PMM. Ya, contoh dan lain-lain. Nah, ini semuanya berhubungan dengan menulis. Lalu bagaimana untuk memperingat tugas kita tadi supaya ini poin yang kedua ini bisa tercapai? Kita tidak perlu membawa pulang, ya kan Bapak Ibu? Karena waktu di rumah sudah waktunya untuk anak, untuk suami, untuk orang tua, tidak lagi untuk tugas sekolah. Bagaimana caranya? Itulah kita masukkan dalam literasi yang 15 menit tadi. Kita kasih anak materi-materi literasi, tapi mengacunya arah ke sini. Bahan untuk mengisi PMM. Jadi tidak berat kan Bapak Ibu jadinya. Tinggal kita mengatur seninya bagaimana. Oke, baik. Kita lanjut. Lalu kita masuk pada tujuan. Mengapa sih tujuan kita menulis? Kalau kita lihat dari segi tujuan, untuk kita ingin mengambil manfaatnya, betul nggak Bapak Ibu? Betul tidak? Ya, kalau ada tujuan, tentu kita ingin manfaat. Nah, apa
Tujuan kita untuk menulis yaitu untuk meningkatkan kualitas diri. Manfaatnya apa? Dengan menulis tanpa kita sadari, kualitas diri kita perlahan membaca dan membaca, menggali dan menggali, mencari dan mencari yang terbaru terus karena bahan tulisan. Sehingga tanpa kita sadari kita sudah melakukan peningkatan kualitas diri. Yang awalnya ibarat air, mungkin air isi cawan kita ini sepertiga, dengan menulis, sering-sering menulis, pelan-pelan cawan kita berisi setengah, bahkan mungkin full. Gitu. Kemudian untuk menambah pengembangan kecerdasan guru, menambah daya ingat, mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Ini semua adalah dari manfaat menulis. Mengapa kita jarang pelupa, kecerdasan kita meningkat dengan menulis? Karena di saat kita menulis, kita akan menghubungkan fakta demi fakta, objek demi objek, kemudian menggali, menganalisa, menelaah, baru kita lahirkan dalam bentuk tulisan berupa pendapat dan ide-ide kita. Sehingga di sini tanpa kita sadari kecerdasan kita akan meningkat. Kemudian menulis juga akan menumbuhkan keberanian selain kreativitas. Dengan menulis akan menumbuhkan keberanian kita. Kenapa? Karena kita yakin yang kita tulis itu adalah hasil olah karsa, karya dan pikiran kita berdasarkan analisa-analisa yang sudah kita lakukan secara cermat, berdasarkan kajian-kajian yang kita lakukan secara cermat, berdasarkan observasi yang kita lakukan secara cermat, baik observasi langsung di lapangan maupun dengan hasil observasi library risetnya, sehingga meningkatkan keberanian kita dan rasa percaya diri kita. Kemudian juga sebagai media brand kita sebagai guru terfavorit, oh gitu ya Bu ya, guru penggerak, itu semua disahkan dengan bukti fisik berupa tertulis, betul tidak Bapak Ibu? Untuk jadi guru penggerak kita harus melahirkan beberapa laporan dan tulisan-tulisan setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Nah, sehingga baru kita mendapatkan brand sebagai guru penggerak. Untuk mendapatkan brand sebagai seorang penulis, sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang penulis buku, itu dibuktikan dengan tulisan-tulisan kita. Bagaimana mungkin orang percaya kita seorang penulis buku mata pelajaran matematika kalau tidak ada buku kita yang sudah diterbitkan? Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Sehingga ini merupakan menulis sebagai media branding diri atau branding diri. Kita di sini ada kebahagiaannya. Beberapa orang kita guru bahasa Indonesia, kita buat buku atas nama tim KKG Bahasa Indonesia. Beberapa orang kita guru biologi, kita buat buku biologi atau modul ajar biologi atas nama guru KKG Biologi, sehingga brand kita nih, kreativitas kita sebagai guru penggerak itu, sebagai sekolah penggerak yang gurunya hebat, tidak hanya sekedar sebagai slogan, tapi betul-betul bisa dibuktikan dengan bukti karya-karya mereka, dengan bukti program-program kerja mereka yang diaplikasikan setiap hari berupa pelaksanaan literasi 15 menit misalnya sebelum belajar dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam mengajar dan mendidik. Guru menulis itu berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam mengajar dan mendidik. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kita gurunya adalah pelayan. Pelayan buat siswa, pelayan buat orang tua, pelayan buat masyarakat dan lingkungan.
tugas kita tidak hanya sebatas mengajar. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang nyaman, pelayanan yang smart, pelayanan yang menyenangkan kepada siswa, sehingga siswa tadi mampu perintah kita, mampu menerima informasi-informasi yang kita berikan, ilmu-ilmu yang kita berikan, dengan cara melalui tulisan-tulisan kita yang kita persiapkan, tulisan-tulisan yang mengacu pada pelayanan yang menyenangkan buat siswa. Sebab kalau siswa sudah senang, sesulit apapun pelajaran kita pasti mereka suka dan pasti mereka bisa menguasai. Walaupun pelajaran kimianya rumusnya rumit, matematiknya rumusnya pelit, tapi ketika kita mampu membuat modul ajar yang menyenangkan, menyajikan rumus-rumus yang smart, solusi-solusi penyelesaian permasalahan yang smart, maka siswa tadi tidak merasa keberatan dalam belajar, pasti menjadi menyenangkan buat mereka. Nah, untuk itu perlu kita temukan tulisan-tulisan yang smart dan menyenangkan, kita suguhkan buat siswa, menyenangkan, bahan-bahan ajar yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, tujuan kita menulis yaitu untuk mencapai atau meningkatkan jenjang karir dan manfaat ekonomi. Selain dari tujuan yang dua tadi, tujuan terakhir kita adalah untuk jenjang karir. Semua kita pengen naik pangkat cepat, karena berhubungan dengan kesejahteraan kita. Semua kita pengen naik pangkat cepat, semua kita pengen dapat jabatan yang bagus, yang nyaman dan lain-lain. Nah, semua itu akan didorong oleh bukti-bukti fisik kita, yaitu berupa tulisan, penelitian-penelitian kita, buku-buku kita, karya-karya kita, sehingga kita bisa meningkat. Kenapa demikian? Ini tidak omong kosong, Bapak Ibu. Saya awalnya tidak begitu tertarik dengan dunia penulisan, karena memang saya dari kecil itu hidupnya itu identik dengan dunia pasar. Dari kelas 2 SD saya sudah bisa di pasar, Bapak Ibu. Jadi saya kurang suka dengan keterikatan. Dan menulis itu tidak begitu tertarik. Cuma darah seni yang mengalir dalam diri saya dari almarhum Pak D saya. Beliau adalah seorang guru persembahan, guru silat, kemudian guru randai. Itu mengalir juga ke dalam darah saya, sehingga ada bibit-bibit seni itu, bibit-bibit menulis itu ada. Nah, waktu saya honor di SMA Negeri 5 Batam, inilah fungsinya kita perlu memanage diri tadi ya Bapak Ibu ya. Manage waktu, manage diri, manage pikiran, dan manage perasaan. Waktu saya honor di SMA Negeri 5 Batam, itu kepala sekolah membaca koran Kompas yang tengah waktunya tinggal 3 hari lagi. Waktu itu Bapak Antong kepala sekolahnya. Ada lomba menulis artikel tingkat nasional di koran Kompas yang bertemakan tentang kepemimpinan masa depan. Lalu saya sedang mengajar sebagai guru honor ya, gaji sekali 3 bulan ya, yang bermanfaat bagi pembaca, bermanfaat bagi masyarakat, dan bermanfaat bagi kehidupan jangka panjang, sehingga lahirlah tulisan kita yang visioner, bukan hanya tulisan sekedar hiburan belaka. Yang pertama itu tahap pra penulisan. Pada tahap pra penulisan kita melakukan observasi. Observasi bisa di lapangan, keadaan yang sesungguhnya, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan pengamatan yang mendalam, riset-riset yang mendalam, kajian-kajian yang mendalam.
Setelah kita melakukan pengamatan, kajian dan riset, lalu kita mengolah-olah seperti yang saya terapkan tadi ya Bapak Ibu, ceritakan tadi, kita mengolah informasi tadi menjadi bahan baku tulisan kita. Nah, ketika kita mengolah menjadi bahan baku, lalu kita masuk pada tahap melakukan perencanaan. Pada tahap melakukan perencanaan ini, disinilah kunci dari tulisan kita tadi Bapak Ibu. Mau kemana tulisan tadi kita arahkan? Untuk apa tulisan kita ini kita buat? Siapa sasaran pembacanya? Dan apa yang akan kita capai dari tulisan kita ini? Dan apa hasilnya? Baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dari tulisan kita itu. Di sini kita masuk dalam menerapkan tujuan dan jenis tulisan yang cocok serta topik-topik pembahasan yang relevan. Kemudian yang keempat, kita membuat kerangka tulisan dan kerangka berpikir seperti Pak Ishak menelpon saya malam-malam itu kan, "Uyu siap nggak jadi pembicara?" "Siapa?" "Apa temanya? Apa judulnya?" "Oh, model pembelajaran bab Pituka, Pak." "Apa itu bab Pituka? Bagaimana kerangka berpikirnya?" Maka kita buat kerangka berpikirnya seperti apa. Apa gunanya kita membuat kerangka tadi dan kerangka rambu dan acuan sebagai panduan supaya tulisan kita tadi tidak lari-lari kemana-mana, tak mencela-mencela, atau di tengah-tengah menulis kita sering kehabisan ide, bingung, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya kerangka tulisan yang kita buat, kita tidak kehabisan ide dan kita tetap kembali pada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. Langkah selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi tulisan. Kerangka yang sudah kita buat, kita kembangkan menjadi tulisan. Di saat menulis ini Bapak Ibu, kitalah raja, kita yang terbenar, kita yang terbaik menurut kita. Karena kita nggak boleh menghakimi tulisan kita. Buat saja, tulis saja Bapak Ibu. Mau salah, mau benar aja ejaannya, santai saja, hajar. Selagi pikiran mengalir di otak, tulis. Jadi jangan sekali-kali kita sedang menulis, benar nggak ya ejaannya, salah nggak ya? Itu akan menghambat lahirnya ide kita. Jadi jangan anggap ini salah atau benar. Di saat menulis itulah yang paling benar yang kita buat. Menulis supaya apa? Supaya tidak terhambat ide dari pikiran kita. Kemudian setelah kita menulis, baru kita masuk pada tahap menghakimi tadi. Salah benarnya di sinilah kita membaca. Kita menempatkan diri kita sebagai penikmat dari tulisan kita sendiri. Kita menempatkan diri kita sebagai hakim buat tulisan kita sendiri. Apakah ejaannya salah? Mana yang perlu diperbaiki? Apakah kata-katanya terlalu tajam, terlalu sarkasme misalnya, atau kata-katanya terlalu hambar, perlu kita pertajam misalnya, perlu kita permanis sehingga pembaca bisa kita rangkul. Kita dalam tahap merevisi menjadi pembaca dan penilai. Setelah kita menjadi pembaca, penilai, dan pengkritik dari tulisan kita tadi, baru kita menyunting atau menyempurnakan. Di mana kira-kira yang kurang kita garis bawahi, kita buat, kita sempurnakan, kita perbaiki, sehingga lahirlah tulisan kita yang sempurna. Setelah sempurna dan kita syuting, apa lagi tugas kita? Kita publikasikan Bapak Ibu. Bagaimana mempublikasikannya? Kalau kita berbentuk modul ajar, buku ajar, kita publikasikan di KKG kita, di MGP kita, di komunitas pelajar kita, di PMM, kemudian di majalah-majalah online maupun offline, di media-media sosial kita, Facebook, Instagram, dan lain-lain, semuanya adalah bahan publikasi. Dan itu semua adalah sumber cuan bagi kita. Sumber cuan, kemudian juga sumber yang menyenangkan dalam membuat administrasi pembelajaran sehingga selesai PMM kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah dibuka. Terima kasih Bu. Saya sudah lama saya
pengen sekali menjadi seorang penulis gitu. Namun terbenturnya saya itu di kerangkanya itu banyak sudah yang saya seperti Bapak Ibu bilang tadi, ditulis saja itu, kadang malam-malam saya nulis gitu, ya apa masalah yang saya temukan gitu. Namun kerangka-kerangka itu yang saya terbentur, saya kurang tahu, karena seperti yang Ibu bilang tadi, kita berdiri sebentar saja lepas apa yang kita pikirkan gitu. Jadi di situ saya terbenturnya. Jadi saya mungkin akan lebih sering nanti bertanya ke Ibu, pengen sekali saya memang jadi seorang penulis gitu dari dulu gitu. Jadi apanya itu apa sih rahasianya biar lebih terpacu gitu ya Bu ya. Terima kasih. Ya baik Ibu. Bagaimana sih kita mengembangkan kerangka-kerangan tadi? Kadang kita lupa tips supaya tidak lupa, gitu ya Bu ya. Karena kerangka sudah kita buat nih, tapi mengembangkan kita banyak lupanya, banyak faktor X, faktor penghambatnya. Kalau ini sebetulnya sesuai untuk mengembangkan kerangka, tadi kan kita sudah buat kerangka ya. Pembuatan kerangka yang terbentur. Mengembangkan bisa, tapi pembuatan kerangka yang terbentur. Oke, baik Bapak Ibu. Misalnya sekarang kita masuk pada, kita kasih contoh ya Bapak Ibu. Kita ambil satu contoh aplikasi atau langkah sekolah penggerak menuju siswa ya, menuju sekolah vokasi gitu ya. Langkah-langkah sekolah penggerak mempersiapkan siswa yang siap dunia kerja, siap untuk menyambung ke dunia pendidikan melalui program vokasi misalnya. Apa pembahasan kita di sini? Berarti kita di sini membahas tentang langkah-langkah kita sekolah penggerak untuk mempersiapkan siswa yang siap terjun ke dunia kerja dan siap melanjutkan ke perguruan tinggi secara ilmiah melalui program vokasi. Begitu ya. Ada berapa poin di sini garis merahnya, benang merahnya. Yang pertama gerakan kita. Itu tidak Bapak Ibu. Coba kalau kita sekolah SMK tidak membuat gebrakan-gebrakan menghadapi revolusi industri 401, 402, di mana tenaga manusia sudah digantikan dengan robot semua, maka jadi apa anak murid kita nanti? Itu pengangguran total mereka. Kalau kita tidak punya gerakan-gerakan dari sekarang dalam mengajar, maka kita buatlah pertama benang merahnya adalah gerakan kita. Yang kedua mempersiapkan murid. Benang merahnya adalah murid yang siap ke dunia kerja dan siap melanjutkan ke perguruan tinggi secara ilmiah. Dan yang ketiga yaitu program vokasi. Apa itu program vokasi? Program yang menyiapkan anak kita, pembelajaran yang menyiapkan anak kita ini berbasiskan bisa terjun ke dunia kerja, baik itu dunia industri maupun dunia kerja yang lainnya. Kita kembangkan setelah tujuan kita jelas. Dari judul tadi jelas nggak tujuan kita, Bu? Apa tujuan kita? Mempersiapkan siswa menuju mempersiapkan siswa yang tangguh menghadapi masa depan, siap ke dunia kerja dan maju dalam pendidikan. Melalui program apa? Melalui program vokasi. Manfaatnya apa? Hasil dari tujuan. Apa manfaatnya? Terciptanya lulusan SMA Negeri 19 Batam yang mandiri,
yang tangguh, yang kuat, yang berprestasi, siap ke dunia kerja, siap ke dunia usaha, siap menjadi pengusaha, siap menjadi pekerja, dan siap juga menjadi saintis, orang yang ilmiah, siap menjadi ilmiah. Nah, baru memang itu sebetulnya untuk vokasi kan SMK, tapi tidak harus SMK saja, kita SMK juga boleh. Kita SMK juga boleh, apalagi kita sekolah penggerak, ya kan? Harus bisa kita menemukan terobosan-terobosan baru untuk menghadapi tantangan masa depan anak kita secara visioner. Nah, poin ini akan kita jadikan kerangka berpikir kita, kerangka karangan kita. Yang pertama, latar belakangnya dulu. Apa latar belakangnya? Banyaknya lulusan SMA saat ini yang menganggur, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin karena beberapa faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor intelijensi atau kemampuan anak itu sendiri yang tidak bisa lulus di perguruan tinggi, sehingga anak pengangguran. Akibatnya tingkat patologi sosial di Kota Batam meningkat. Anak kalau tak kuliah, tak kerja, tentu hura-hura kan Bu? Terjadi patologi sosial. Ini latar belakang. Dari latar belakang tadi masuk kita ke tujuan. Karena latar belakangnya seperti itu, maka guru, kita sebagai guru tergeraklah untuk menciptakan program pembelajaran di sekolah kita sebagai sekolah penggerak di SMK Negeri 19 Batam, yaitu program pembelajaran berbasiskan vokasi. Betul nggak Bapak Ibu? Lahir tujuan. Baru kita membuat karangan tadi. Dari tujuan tadi, latar belakangnya sudah, tujuannya sudah, masuk kita ke kajian-kajiannya. Apa kajian kita? Bagaimana kondisi lulusan saat ini, kerangka kita. Kajian kedua, lulusan saat ini dan tantangan masa depan. Kajian ketiga, lulusan saat ini dan kebutuhan kerja di masyarakat, di dunia pemerintahan, di dunia industri maupun dunia usaha. Relevankah? Terjawabkah semua kebutuhan tadi dengan yang sudah kita luluskan hari ini atau tidak? Kalau belum terjawab, buktinya apa? Makin banyaknya pengangguran berarti belum terjawab. Maka masuk kita pada kerangka selanjutnya, upaya untuk meningkatkan lulusan yang berkompeten, siap menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa mendatang. Apa upaya kita? Masuk kerangka berikutnya. Setelah kerangka upaya tadi, baru kita masuk pada kajian vokasi. Vokasi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap untuk memenuhi kebutuhan zaman saat ini dan kebutuhan masa mendatang secara visioner. Selesai kerangka kita. Seorang guru ya, yang dari Batam udah bertempur di sini mana, alhamdulillah Allah ngasih seorang guru seperti luar biasa. Nah, saya juga mungkin sama seperti Bu Dewi dan rekan-rekan yang lain, saya sangat tertarik kalau namanya menulis puisi segala macam Bu Yus, mungkin belum tersalurkan. Nah, kebetulan saya baru di sini Bu. Sebelum saya kesini di SMK, saya ada buat buku ini Bu sama teman-teman saya, tapi khusus antologi puisi. Nah, kebetulan alhamdulillah udah terbit di IKP Bu, jadi udah ada di Gramet Data Indonesia udah ada. Nah, kebetulan saya
Alhamdulillah untuk nembus IKP itu kami habis sekolah per bulan. Nah itu di sana ada kami berdua, bertiga guru berusaha kami mengajak siswa tadi supaya mereka bisa. Ini saya bilang bukan harus mahir. Kalau berkhayal kalian mau berimajinasi suasana itu luar biasa. Kebetulan saya bukan guru bahasa, saya guru sejarah. Saya belajar. Jadi sebelum saya ke sini itulah kenang-kenangan SMK saya. Jadi buat ramu puisi ya, terus ramu sastra. Terus yang saya ingin tanyakan Bu, seandainya mana tahu nanti punya minat lagi mau bikin cerpen atau apa, apakah antologi puisi ini boleh digabung sama cerpen atau sendiri Bu? Nah seandainya ya betul juga dari Ibu lah, mana tahu nanti kan saya memang tidak pernah ngomong sama siapa-siapa, coba usaha sendiri gitu loh Bu, karena mau belajar. Yang jelas alhamdulillah udah nembus IKP, insya Allah udah ada di Gramet seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Selamat Ibu, alhamdulillah mantap. Tunjuk Bu. Mana tahu ada buku yang baru lagi. Baik Ibu, baik. Semangat Ibu. Kalau begini jadi semangat kita ya Pak ya. Pertama kali saya ucapkan selamat dulu. Bukan guru bahasa Indonesia, tapi beliau bisa membuat buku sastra. Hebat, luar biasa Ibu. Oke. Baik saja, tidak masalah. Cuman dilihat dari sasaran bidik tembak kita membaca, gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita buat terfokus. Antologi puisi saja, antologi cerpen saja, antologi artikel saja. Sehingga buku kita tadi pembacanya, sasaran pembacanya itu bisa langsung tepat sasaran, gitu ya Bu ya. Kita di beranda Forum Guru Asia Tenggara misalnya, itu dia akan mencoba. Ini baru IKP aja. Hapus. Baru IKP aja. Nah, atau tak apa-apa Ibu, lanjutkan Bu, lanjutkan. Pulang sama guru di sana, seperti saya kesini, saya baru sini Bu. Sama guru matematika, sejarah, bahasa Indonesia. Mantap Ibu. Insya Allah kalau ada teman-teman yang mau nanti, Bu Ratna mau nanti, dan beberapa teman yang mau, kita buat grup menulis nanti. Kita buat grup guru menulis. Kebetulan Bapak Profesor Dr. Kamdin mau memfasilitasi kita. Beliau sudah menyiapkan jurnal buat kita, khusus untuk guru-guru yang menulis.